Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang paru-paru dan hati sebagai alat ekskresi. Mari kita belajar bersama. Baik, kalau kemarin kita telah membicarakan kulit sebagai alat ekskresi, ginjal sebagai alat ekskresi. Sekarang kita akan bicarakan tentang paru-paru dan hati sebagai alat ekskresi pada kita semua. Jadi, kita akan bahas apa saja yang dihasilkan, apa saja yang diekskresikan atau dikeluarkan. Nih, paru-paru sebagai, alat ekskresi, fungsi utama memang sebagai alat pernafasan. Anak-anak bisa dilihat di sini. Ini, Ibu ambil gambar yang ada ventilatornya, biar anak-anak paham bahwa di dalam paru-paru ini terjadi respirasi. Nah, di sini kalau yang masuk ke paru-paru itu CO2 karbon dioksida ini akan keluar dari paru-paru. Kemudian yang masuk adalah oksigen. Oksigen yang kita ambil, serap, kemudian kita keluarkan eh, adalah karbon dioksida atau CO2. Jadi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini bisa dilihat dari sini nih. Ketika masuk, nah, ya kan, masuk ke sini, nah, akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh kita. Jadi mudah-mudahan kita selalu mempunyai oksigen yang banyak di rumah maupun dimanapun berada. Sehingga pernafasan kita akan berjalan dengan lancar. Perhatikan gambar. Di sini tadi paru-paru tadi, ya, pembuluh darah menuju jantung kaya akan oksigen O2. Jadi yang menuju ke jantung pada saat pernafasan yang tadi itu, yang menuju ke jantung ini adalah oksigennya, O2. Kemudian di sini nih, cabang vena pulmonalis menuju ke jantung yang berwarna merah ini. Kemudian ada cabang arteri pulmonalis, ini pembuluh darah dari jantung. Jadi yang meninggalkan jantung. Yang tadi yang menuju itu banyak oksigen O2, yang meninggalkan jantung itu eh, akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah ini, oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah, pembuluh kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Jadi di dalam alveolus ini ada pembuluh-pembuluh kapiler, pembuluh-pembuluh yang sangat kecil yang berwarna merah yang menyelubunginya di sini. Sedangkan di sini karbon dioksida akan berdistribusi dengan arah yang sebaliknya. Nah, jadi ini ke sana, ya keluar, yang ini masuk. Jadi kita harus tahu bagaimana pernafasan yang ada di dalam tubuh kita itu. Reaksi kimianya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, reaksi pernafasan tadi. C6H12O6 plus O2, ini glukosa, ya, ditambah dengan oksigen, akan menjadi karbon dioksida plus uap air, CO2 plus H2O. Jadi kalau anak-anak bernafas, nanti boleh mencoba di depan cermin gitu ya, bernafas dihembuskan, maka di cermin itu akan kelihatan eh, titik-titik embun gitu ya, ada mengembun blur gitu. Kalau ada kapur, kapur gamping gitu, anak-anak bisa mencoba di situ juga, seperti ada yang di buku, itu akan menunjukkan proses oksigen dan karbon dioksida sangat jelas. Ya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen. Nah, dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Jadi oksigen ini diikat oleh alveolus, kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh karena sangat berguna bagi kita. Di dalam pembuluh kapiler tubuh,
darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Jadi ketika kita mengeluarkan itu berarti mengeluarkan CO2 dan uap airnya. Nah, maka kita harus bersyukur bahwa Allah telah bikinkan, Tuhan yang Maha Kuasa telah bikinkan alat-alat yang sangat rumit tetapi sangat berfungsi dengan baik dan kita berhak dan wajib untuk menjaganya, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan hati. Tadi kan ada paru-paru, hati. Sekarang hati juga berperan sebagai alat ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Nah, ini hati. Hati kita seperti ini, boleh bacanya hanya satu. Kalau dua kali berbeda artinya hati-hati. Nah, ini hati kita. Ada hati, ada kantung empedu di sini, ada saluran empedu. Nah, kalau anak-anak empedu ini yang rasanya pahit kalau pas dimakan, misalnya mamanya masak ikan atau masak ayam empedunya keikutan pecah, maka rasa ikannya juga pahit gitu. Ini struktur anatomi hati. Anak-anak bisa dilihat ini hati kita. Bilirubin di sini tadi kan menghasilkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin ini. Bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin atau Hb yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya mempunyai rentan waktu hidup 100 sampai 120 hari. Nah, terus selebihnya, Bu, lah kita kan udah bertahun-tahun. Nah, sel darah merah yang tidak memiliki inti sel dan membran selnya bergesekan dengan pembuluh kapiler darah nanti akan membentuk lagi. Karena ya ini mohon maaf, karena tidak memiliki inti sel, maka tidak dapat membentuk komponen yang baru jika ada yang rusak. Terus nanti bagaimana ya? Nanti ada lagi ya pembentukan berikutnya. Ya. Jadi yang penting kita harus menjaga hati kita ini. Tetapi kan Allah selalu memproduksi sekian ini akan selalu ada yang namanya bilirubin. Nah ini bagan proses pemecahan sel darah merah. Anak-anak lihat, sel darah merah tadi pertama ini, sel darah merah akan dirubah menjadi hemoglobin. Di dalam hemoglobin ini bisa dirubah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Globin ini membentuk asam amino, akan menjadi protein lain. Nah, kemudian hemin ini menjadi biliverdin. Biliverdin menjadi bilirubin, menjadi urobilin. Nah, nanti urobilinogen. Urobilinogen itu akan menjadi urobilin dan sterkobilin. Ini menjadi pewarna urin dan menjadi pewarna feses. Nah, anak-anak bisa juga diperhatikan di sini nih. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh mikrofag di dalam hati dan limfa tadi ya. Jangan takut misalnya udah 100 sampai 120 hari sel darah saya rusak bagaimana ya? Nanti akan berulang kembali, akan terbentuk kembali. Karena yang rusak tadi akan dihancurkan di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang tergantung di dalam sel darah merah itu dipecah menjadi 3, yaitu zat besi, globin, dan hemin. Berikutnya, zat besi itu untuk membentuk hemoglobin baru. Kemudian globinnya dipecah menjadi asam amino untuk pembentukan protein lain. Heminnya dirubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Nah, biliverdin ini diubah menjadi bilirubin, yaitu zat warna kuning oranye. Bilirubin di dalam usus besar.
bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Nah, yang tadi urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai zat pewarna pada urin. Kemudian sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Jadi kan anak-anak itu pipisnya ada warnanya kuning. Jadi dari situ sebenarnya kelihatan badan kita ini sakit atau tidak, makanya kan tes urin. Karena itu merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Apapun yang kita makan, apapun yang kita masukkan di dalam tubuh kita, itu akan terdeteksi dari urin. Itu jadi kelihatan anak-anak, oh ininya sekian, darahnya sekian, ini ada penyakitnya apa, itu kan makanya ada tes urin. Gitu ya. Nah, itu jadi anak-anak tahu bahwa paru-paru dan hati juga sebagai alat ekskresi. Tadi paru-paru mengekskresikan karbon dioksida, ya kan? Kemudian organ hati ini juga mengubah amonia. Amonia itu rumus kimianya NH3, yaitu zat yang sangat berbahaya. Berbahaya jika ada di dalam tubuh kita. Akan dirubah menjadi urea yang lebih aman. Jadi dirubah menjadi urea. Nah, ini tadi Ibu tampilkan lagi hati. Dalam proses metabolisme, asam amino akan menghasilkan amonia. Nah, urea, kan tadi ini dirubah menjadi urea. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang ginjal. Di dalam ginjal itu adalah fungsi utama adalah apa? Menyaring darah. Kemudian juga bisa mengeluarkan urin. Ya kan ginjal kemarin ada apa? Absorpsi, reabsorpsi, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi yang terjadi pada ginjal. Nah, itu dikeluarkan bersama urin. Jadi artinya di dalam tubuh kita itu biar tidak ada zat-zat yang berbahaya karena sudah dikeluarkan lewat urin. Makanya anak-anak kalau terasa pipis harus pipis, tidak boleh ditahan. Karena urin itu adalah hasil sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Nah, kalau tidak dikeluarkan, Bu, ya akan menjadikan penyakit. Gitu. Nah, lebih baik anak-anak kalau mau pipis, cepat pipis. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa kembali. Mari kita selalu menjaga hati, karena hati sebagai lentera dalam hidup ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.